kasih Tuhan, terpuji dan termulia namamu. Kami mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu lewat setiap pembacaan pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi. Baik, terima kasih buat anak Tuhan yang selalu setia bagi kami. Tuhan memberkati apapun yang dilakukan oleh anak Tuhan dalam mendukung kami dalam pelayanan, dan juga anak Tuhan yang selalu setia bersama kami diberkati. Dan terima kasih buat dukungannya. Anak Tuhan yang baru bergabung bersama dengan kami, selamat bergabung, salam kenal dari kami. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan siapkan hati kita anak-anak Tuhan yang membaca firman Tuhan pagi hari ini. Boleh naik komal. Bagi anak-anak Tuhan, persiapkan Alkitabnya disiapkan, Alkitabnya semua disiapkan. Buka di Hakim-Hakim pasal 2. Kita kemarin terakhir membaca itu di Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai 5 itu. Sekarang kita masuk di Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 dan seterusnya. Setiap anak-anak Tuhan yang membaca 10 ayat. Masing-masing kita 10 ayat. Siapapun kita yang naik komal pagi hari ini, persiapkan Alkitabnya. Yang sudah mendaftarkan diri semalam sama pelayan Tuhan, sama Eda Rama atau kepada tim, boleh dinaikkan anak Tuhan. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Kami memberikan waktu untuk anak Tuhan yang mau naik komal. Apa yang menjadi senjata kita pagi hari ini, yaitu Alkitab. Itulah yang menjadi senjata kita. Kita sudah siapkan dan kita boleh naik komal. Bagi anak Tuhan boleh naik komal, kami persilakan waktunya dengan baik. Buat kita semuanya, terima kasih buat anak-anak yang sudah hadir. Selamat bergabung dan selamat beribadah. Selamat pagi buat Nibar Fardosi, Lida dan juga Yulia dan juga Mas Salina, dan juga buat anak lainnya. Selamat pagi Pak Gunawan Karama, Mam Joseph dan juga Kak Meridia. Selamat pagi dan juga Ibu Tina dan juga Kak Serlin, Ibu Manapi Batik Odiora, dan juga Pak Daniel Marusa, itu Ruth Media Seloho dan Ruth Burumalo Seloho Burumalau. Selamat pagi Ibu Posma dan juga Ibu Rina Penigu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam, selamat pagi Ibu Manapi Bati dan juga Ibu Nibar Perdosi dan juga Kak Masalina dan juga Ibu Yulia dan juga Ibu Borunambela. Saya percaya kita sudah siap untuk membaca kebenaran firman Tuhan pagi ini. Ya, selamat pagi Ibu Rinca dan juga anak Tuhan yang lainnya. Dan dengan hormat saya minta Ibu atau Kak Masalina untuk bawa kita dalam doa sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Silakan Bu. Hai Kak. Saya ya Pak. Iya. Selamat pagi. Mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Bapa di pagi hari ini, di mana Tuhan berkati kami dari hari yang lalu, dari malam sampai pagi ini. Tuhan bangunkan kami dari tidur kami. Tuhan berikan kami napas kehidupan untuk kami bisa berhikmat di pagi hari dan sehari selanjutnya. Tuhan, sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami yang ada di room ini dan juga di luar room ini. Tuhan, berkati kami satu persatu agar menjadi anak yang takut akan Tuhan dan taat akan firman-Mu. Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Baik, pembacaan kita seperti biasa itu 10 ayat satu orang, dan itu dimulai dari Hakim-Hakim pasal 2 ayatnya yang ke-6 dan sampai seterusnya. Dan pembacaan diawali dari
ya Kamas Alina Boru Sianturi, dan dilanjutkan dengan Ibu Yulia, Ibu Ida, Ibu Afini Barperdosi, dan yang terakhir ya Ibu Manapibati dari Samarinda kalau nggak salah ya. Iya betul. Silakan Bu. Silakan Kak. Pembacaan Alkitab dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 dan seterusnya dengan perikop orang Israel menyembuhkan berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yesus melepaskan bangsa itu, Menyembah. orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di tempat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Goas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asterot. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya dan mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup, sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku tidak mau menghalau lagi kepada mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikianlah Tuhan
membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka, mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Lanjut. Terima kasih. Kita masuk di Hakim-Hakim 3 dari ayat 1 sampai selanjutnya. Bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaran mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya, hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel tidak mengenal perang yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja, kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hefi, yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Bal Hermon sampai ke jalan yang menuju Kanaan. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaran mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaran Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak laki-laki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Otniel orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Aserah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kushem Risataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushem Risataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kale. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushem Risataim, raja Aram, ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkan Kushem Risataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Keras. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yulia, Tuhan memberkati. Silakan Ibu Ida. Shalom, selamat pagi semuanya. Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-12. Ehud. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yaitu Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal dengan perantara orang Israel biasa, mengirimkan upeti kepada Eglon, raja Moab. Dan Ehud membuang pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta, di sandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal, dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku. Ya raja, kata Eglon, diamlah dahulu.
Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia sedang ia duduk sendiri di kamar atas di rumah peraginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih. Dilanjutkan Ibu Afnibar Pardosi. Tes 1, 2, 3. Ibu Afnibar, oh ya. Silakan Bu. Iya Pak. Firman Tuhan Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-22. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk, lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat. Tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung. Tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Lalu berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka menyebut tempat penyeberangan sungai Yordan itu ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya Samgar. Sesudah dia bangkitlah seorang Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Baik, terima kasih Ibu Afnibar Pardosi, dan dilanjutkan dengan Ibu Manapibati. Salam, selamat pagi. Salam Bapak Margaret dan Baru semua saya yang di dengar rumah. suaranya soalnya. Selama ini Kenapa? baru yang saya tahu hanya tepingan, jadi baru saya dengar suaranya. Salam, selamat pagi Bu. Silakan. Salam Pak, selamat pagi, sudah dengar Pak? Iya, sudah. Halo? Sudah Bu, jelas. Silakan Bu. Oke. Hakim-Hakim 4, Deborah dan Barak. Setelah Ehud meninggal, orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang tinggal di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan menindas orang Israel dengan keras selama 20 tahun. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma. Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk mencari keadilan. Ia menyuruh memanggil Barak
bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor, dan bawalah 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabim, dengan kereta dan pasukannya menghadapi engkau ke Wadi Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau ikut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak ikut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku ikut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah beranjak pergi bersama Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kades. 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama dia. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa. Ia telah berkemah berpindah-pindah sampai ke pohon Tarbantin di Saananim yang dekat Kedes. Ketika itu Sisera diberitahu bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor. Ia mengerahkan semua keretanya, sebanyak 900 kereta besi, dan seluruh tentara yang bersamanya, dari Haroset Hagoyim ke Wadi Kison. Kata Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan maju di depanmu?" Lalu Barak turun dari Gunung Tabor, diikuti 10.000 orang. Tuhan mengacau balaukan Sisera serta seluruh kereta dan pasukannya oleh mata pedang di hadapan Barak. Sisera turun dari keretanya dan lari meloloskan diri. Lalu Barak mengejar kereta dan tentara itu sampai ke Horoset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak seorang pun luput. Tetapi Sisera lari meloloskan diri ke kemah Yael istri Heber orang Keni. Ada ikatan damai antara Yabin Raja Hasor dengan keluarga Heber orang Keni. Yael keluar menemui Sisera dan berkata, "Singgahlah, tuanku, mari singgah, jangan takut." Sisera lalu singgah ke kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutup dia dengan selimut. Ia berkata kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kantong susu, memberi dia minum, dan menyelimutinya kembali. Ia berkata lagi kepada perempuan itu, "Berdirilah depan pintu kemah, dan jika ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' jawabnya, 'Tidak ada.'" Namun Yael istri Heber mengambil patok kemah, membawa pula palu di tangannya dan mendekatinya diam-diam. Patok itu dipalukannya ke pelipis Sisera sampai tembus ke tanah. Sementara itu tertidur lelap karena lelah dan matilah Sisera. Pada saat itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Ia keluar menemui dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu Barak masuk ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah pada hari itu Allah menundukkan Yabin Raja Kanaan di hadapan orang Israel. Kekuasaan orang Israel semakin keras menekan Yabin, Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Amin. Haleluya. Baik, terima kasih pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi ini.